Komplotan pencuri kabel baja industri di Kabupaten Kendal yang tak segan menganiaya petugas keamanan pabrik yang tengah berjaga ditangkap polisi. Sidang mediasi gugatan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo digelar tertutup di Pengadilan Negeri Surakarta. Meski harus beraktivitas menggunakan kursi roda, Suwito, calon haji tertua asal kota Semarang, tetap semangat menunaikan ibadah haji. Saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng pagi ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Noveli Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, komplotan spesialis pencuri kabel baja industri di Kabupaten Kendal ditangkap polisi. Aksi para pelaku tergolong sadis dengan menganiaya satpam pabrik hingga babak belur. Komplotan spesialis pencuri kabel baja ini berjumlah 10 orang, 8 diantaranya sudah ditangkap. Sementara 2 pelaku masih buron. Saat beraksi, pelaku tak segan menganiaya petugas keamanan pabrik yang tengah berjaga. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti kabel hasil curian, alat pemotong kawat, dan 1 unit mobil. Mengambil kabel baja yang kemudian masuk sana, kemudian dipotong kecil-kecil sepanjang 2 meter sehingga untuk mudah dibawa. Pada saat akan dibawa, kepergok oleh satpam. Karena satpamnya ini sendirian, takut, jadi lari dan dikejar. Setelah dikejar, jatuh, tertangkap, sempat dipukulin. Kemudian ada 1 lagi security didatangi juga di pos, kemudian dipukuli sehingga sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, polisi mengungkap kasus penyimpangan penjualan pupuk subsidi. Dalam pengungkapan ini, 4 pelaku ditangkap. Salah satu tersangka merupakan ketua kelompok tani. Praktik penjualan pupuk subsidi ilegal terbongkar bermula saat polisi melakukan patroli di Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan mengungkap penjualan pupuk bersubsidi ilegal lainnya pada 23 April 2025 di Jalan Mojo, Kecamatan Dagen, Kabupaten Karanganyar. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti pupuk urea bersubsidi sebanyak 15 sak, pupuk Ponska bersubsidi 5 sak, dan pupuk SP36 non-subsidi 5 sak dengan total seberat 1 ton. Tentunya yaitu motifnya setelah kita dalami adalah ekonomi, balik lagi terhadap ekonomi. Itu dijual tidak bersubsidi atau dijual bersubsidi tetap? Harganya lebih dari harga subsidi. Tidak dijual dengan tidak harga subsidi. Ya. Tetap dia mencari keuntungan dari harga yang sebelumnya. Keempat pelaku dijerat Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Darurat tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, seorang imam di Masjid Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diserang saat memimpin sholat subuh. Pelaku penyerangan imam di Masjid Al-Ittihad Jatibarang, Kabupaten Brebes ini langsung diamankan para jemaah lainnya yang menyaksikan tindakannya.
Setelah dibawa ke kantor polisi, pelaku juga menjalani observasi di Rumah Sakit Dr. Susilo, Slawi, Tegal, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku diduga mengalami depresi. Pada saat sholat subuh sekira pukul 04.45 di Masjid Al-Ittihad telah dilaksanakan sholat subuh diimikan oleh salah satu imam. Namun dalam kegiatan tersebut salah satu makmum yang berada di belakang mendorong imam tersebut sehingga imam tersebut terjatuh. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut dari pihak masjid menghubungi Polsek Jatibarang. Jadi pemicunya setelah kami mintai keterangan, Pak Kanit Reskrim dengan anggota memintai keterangan, ternyata menurut keterangan yang ada dari pihak keluarga bahwasannya diduga pelaku mengalami depresi. Sedangkan akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Sidang mediasi gugatan ijazah palsu Presiden ke-7 digelar tertutup. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP kasus predator seksual di Jepara, Jawa Tengah. Tersangka diminta untuk menunjukkan lokasi saat melakukan aksi bejatnya. Bertempat di rumah tersangka di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tersangka inisial S dibawa oleh tim dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat 21 korban anak di bawah umur yang sudah diperdaya oleh tersangka. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di rumah ataupun TKP yang menjadi tempat di mana predator seksual di Jepara, Jawa Tengah melakukan aksi bejatnya. Saat ini saya sedang bersama dengan Direkrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, dan juga Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Selamat siang Pak Dir dan juga Pak Kabid. Ini awal mula kasus ini terungkap, itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Jadi awal kasus ini terungkap adalah dari orang tua korban yang kebenaran dia sedang memperbaiki handphone putrinya. Begitu dia memperbaiki handphone putrinya di counter handphone, dan dia melihat ternyata di dalamnya itu ada gambar-gambar putrinya bersama dengan laki-laki tersebut. Nah, selepas itu karena dia curiga, maka dia segera melapor kepada pihak kepolisian Polda Jawa Tengah, dan kami telusuri dan kami tindak lanjuti informasi tersebut, dan ya ini hasilnya terungkap dengan adanya perilaku yang sangat-sangat menyimpang, dapat kami katakan sebagai seorang predator seks. Awal mula predatornya itu melakukan perdaya terhadap korban, akhirnya korbannya melakukan itu tuh gimana Pak? Jadi pelaku ini dia menggunakan media pertemanan dalam bentuk Telegram, ya. Kemudian dia mencari siapa-siapa yang bisa dikomunikasikan, dan kemudian begitu dia ketemu dengan orang tersebut, perempuan tersebut, akhirnya dia chatting menggunakan WA. Selepas dia menggunakan WA, dan dia melancarkanlah rayuan-rayuan. Rayuan-rayuan ini karena yang dihadapinya adalah anak di bawah umur yang labil, sehingga anak tersebut mudah percaya dan terayu oleh si pelaku, dan akhirnya kemauan pelaku itu dituruti. Bagi anak-anak saya minta juga tolong ya, bijaklah menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi yang menggunakan digital ya. Jangan mudah percaya kepada siapapun ya. Harga diri, privasi itu jangan diberikan kepada orang. Untuk saat ini tersangka baru 1 orang, dan hasil dari penyelidikan akan disampaikan setelah selesai dilakukan olah tempat kejadian perkara. Novelia Hasanah, Dedistio, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah.
Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Atas permasalahan yang berawal meminta memecah sertifikat tanah, seorang lansia di Bantul, Yogyakarta justru terancam kehilangan tanahnya. Tupon, yang kerap disapa Mbah Tupon, telah melaporkan 5 orang ke Polda DIY. Dalam upaya melawan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh sindikat mafia tanah, Mbah Tupon dan keluarga telah melaporkan 5 orang ke Polda DIY. Mereka yang dilaporkan mulai dari seorang tetangga yang meminta sertifikat Mbah Tupon dengan dalih akan membantu proses pecah sertifikat, 2 orang yang diminta mengurus pecah sertifikat oleh tetangga Mbah Tupon, seorang pejabat pembuat akta tanah, dan seorang pembeli yang namanya kini tertulis pada sertifikat tanah Mbah Tupon. Ketika tetangganya itu menerima sertifikat kan diberikan kepada rekanannya. Rekanannya itu memberikan lagi ke rekanannya. Jadi ada 3 itu, kemudian notaris yang melakukan proses pecah. Nuwun sewu. Proses jual beli SHM Tupon ke pemilik baru Indah Fatmawati, dan kemudian satu lagi pembelinya atas nama Indah Fatmawati itu. Berarti ada sekitar 5 ya? 5, ada 5 yang dilapor. Kasus penyerobotan tanah seluas 1.655 meter persegi milik Tupon Hadiswarno atau Mbah Tupon yang diduga melibatkan sindikat mafia tanah di Kabupaten Bantul kini dalam proses penyidikan oleh aparat kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabitumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyebut pihak kepolisian telah menerima laporan Mbah Tupon pada 14 April lalu. Atas laporan itu, pihak kepolisian pun berkomitmen akan mengungkap semua yang terlibat dalam kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon. Tentunya setelah menerima laporan, penyidik langsung melakukan upaya penyelidikan ya. Jadi saat ini masih dalam proses penyelidikan karena ini memang tugasnya dari kami sebagai penyidik untuk membuat penyelidikan agar bisa membuat terang dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Polda DIY. Berkomitmen untuk mengungkap semua yang terlibat nantinya kalau memang sudah tahap penyidikan. Sementara pihak kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul melakukan investigasi atas kasus tanah Tupon Hadiswarno yang telah berganti nama pemilik di sertifikat. Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, telah melakukan penyelidikan di sejumlah tempat. Mulai dari pemantauan lokasi tanah Mbah Tupon, melakukan pemeriksaan silang di kantor pemerintahan setempat, hingga mendatangi kantor pejabat pembuat akta tanah. Namun kendala ditemui petugas ATR BPN Kabupaten Bantul saat mendatangi kantor PPAT yang membuat sertifikat tanah Mbah Tupon atas nama orang lain karena kantor itu tutup. Untuk kelancaran investigasi, Tri Harnanto menyatakan kantor ATR BPN Kabupaten Bantul juga melakukan blokir internal atas sertifikat tanah yang menjadi persoalan. Kantor Pertanahan telah berkirim surat kepada Kanwil BPN DIY terkait permohonan rekomendasi untuk melakukan blokir internal. Ini didasari juga dengan fakta-fakta bahwa kasus ini begitu masif. Juga ada permohonan dari pihak Pak Tupon untuk melakukan blokir terhadap SHM. Selain itu, pihak kantor ATR BPN Kabupaten Bantul juga telah mengamankan sejumlah dokumen jika kelak dibutuhkan pihak kepolisian dalam hal pengungkapan kasus dugaan mafia tanah ini. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Kita bergeser ke Solo, Saudara. Mediasi dalam gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo mulai digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Rabu pagi. Kedua kubu langsung melakukan mediasi secara tertutup. Mediasi dalam kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dipimpin oleh mediator dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Penggugat ingin Jokowi dihadirkan dalam proses mediasi karena menurut mereka
Mediasi wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Kalau di dalam mediasi sekali dua kali tidak hadir, berarti dia tidak punya itikat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti apa yang menjadi dahaga masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keheranan masyarakat belum terjawab. Ya, karena itu harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ini yang paling simpel. Siapapun kalau dia pernah berkuliah di UGM, entah dia selesai atau tidak, apalagi kalau dia memiliki ijazah, saya mengatakan dia akan. Sementara kuasa hukum Jokowi mengatakan, secara sah dirinya sudah ditunjuk sebagai yang mewakili. Jadi pada prinsipnya hal tersebut tidak masalah karena Jokowi sudah mempercayakan kepadanya. Nah, tentu saja tidak demikian dan saya pasti akan memberikan suatu alasan-alasan sepanjang beliau dalam hal proses mediasi telah memberikan kuasa secara sah kepada seorang yang memang diberi kuasa, ya tentu saja tidak bisa dikualifikasi pihak prinsipal sebagai pihak yang beretika tidak baik kan begitu. Proses mediasi ini saya akan memperhatikan terlebih dahulu sebetulnya apa tuntutan penggugat yang akan ditawarkan dalam proses mediasi. Kalau di dalam tuntutan yang ada dalam surat gugatan kan jelas-jelas itu tidak mungkin kami bisa menerima atau tolak. Namun demikian lebih jelasnya kami baru bisa menyatakan kepada teman-teman media setelah mengikuti proses mediasi. Sementara itu pihak tergugat lain seperti SMA Negeri 6 Surakarta, KPU Kota Surakarta dan Universitas Gadjah Mada hadir di Pengadilan Negeri Surakarta meskipun sebagian ada yang diwakili oleh kuasa hukum. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Meski harus beraktivitas dengan kursi roda, Suwito, calon haji tertua dari Kota Semarang, tetap semangat menunaikan ibadah haji. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwar Sirait, meminta jajarannya untuk mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang nakal terhadap pembangunan perumahan rakyat. Pihaknya juga tidak akan menoleransi pungutan liar oleh pegawai Kementerian PKP dalam bentuk apapun. Saat melakukan peninjauan langsung ke perumahan Batra 4 di Desa Candi Areng, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa malam, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwar Sirait atau akrab disapa Ara, mengecek kondisi fisik bangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pihaknya pun menegaskan bagi pengembang terhadap pembangunan perumahan rakyat yang nakal atau yang tidak becus melaksanakan pembangunan rumah sehingga merugikan rakyat, maka akan ditindak tegas secara hukum. Pihaknya mencontohkan telah melaporkan beberapa pengembang nakal ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Ara juga meminta pengembang melaporkan ke aparat penegak hukum jika menemukan indikasi pungutan liar oleh pegawai Kementerian PKP dalam pembangunan perumahan rakyat. Teman pengembang saudara yang nggak bagus kan? Ya. Nah, tanyakan itu dan kawal itu. Wartawan pilar demokrasi. Kalau ada anak buah saya, kementerian saya yang pungli minta duit, laporkan. Supaya kita juga udah banyak yang kita proses hukum. Pak, sudah ada contoh pengembang yang sudah diproses hukum, Pak? Sudah kita laporkan KPK, polisi, jaksa. Sejauh ini berapa jumlahnya, Pak? Ini berapa, Pak? Ada beberapa, termasuk yang kita temukan dalam beberapa hari ini, saya sudah minta laporkan. Langsung saya laporkan ke dirjen saya. Dirjen saya tadi ketemu dengan KPK. Sementara bagi seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia diingatkan untuk tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwar Sirait, meluncurkan program
30.000 rumah subsidi bagi tenaga kesehatan. Program rumah subsidi dari pemerintah tersebut diharapkan menjadi solusi bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan semakin sejahtera. Program perumahan subsidi bagi tenaga kesehatan ini diluncurkan secara serentak di 8 provinsi dan dipusatkan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Program ini merupakan program kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Kesehatan guna mendukung program kesejahteraan tenaga kesehatan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengungkapkan, sebagai tahap awal ada 30.000 rumah subsidi telah dialokasikan khusus bagi tenaga kesehatan. Program rumah subsidi dari pemerintah tersebut diharapkan menjadi solusi bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan semakin sejahtera. Jawa Tengah nanti kita akan atur BTN nanti jawabnya ya. Ada beberapa titik Jawa Tengah yang pasti itu 30.000 dari alokasi yang sudah ada. Kita lagi berjuang untuk menambah lagi ya, mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil ya ingat ya kata-kata saya, kalau berhasil saya udah pesan sama Tapera sama BTN, kita akan alokasikan juga tambahan buat tenaga kesehatan masyarakat. Gitu ya Pak ya? Supaya kita juga, karena lihat memang mereka sangat siap dan mereka sangat membutuhkan. Mereka sudah berjasa berjuang buat rakyat. Jadi kita juga harus melihat situasi itu dalam hal ini. Program 30.000 rumah subsidi bagi tenaga kesehatan merupakan bagian dari 220.000 penyediaan rumah subsidi yang anggarannya telah disiapkan oleh pemerintah. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, calon haji tertua asal Kota Semarang, Jawa Tengah tahun ini akhirnya berangkat haji setelah menunggu selama 13 tahun. Meskipun harus menggunakan kursi roda selama beraktivitas, namun tak menghalangi untuk menunaikan ibadah haji. Pada musim haji tahun 2025, calon haji tertua dari Kota Semarang berusia 92 tahun. Ia adalah Suwito, warga Pudak Payu. Semula Suwito hendak berangkat haji bersama istrinya. Namun karena istrinya sakit, maka digantikan oleh anaknya. Suwito yang telah berusia lanjut harus menggunakan kursi roda selama beraktivitas. Namun, ia tetap bersemangat untuk segera menunaikan ibadah haji. 13 tahun, Mbak. Mbak, perasaannya pun gimana? Senang, Mbak. Udah nunggu lama ya, Mbak? Nunggu lama. Udah nunggu lama. Nunggu wis suwe. Sehat-sehat ya, Mbak. Bisa besok. Semangat besok. Oh iya. 1 tahun yang lalu panggilan haji yang kemarin, tahun kemarin itu pas panggilan haji pas mulai stroke. Ya, gejala stroke. Habis itu sudah sehat, sudah jalan-jalan, sudah ikut manasik itu segala. Tapi kemarin lebaran tuh jatuh. Nah, sekarang ya stroke-nya enggak, tapi tulangnya ada yang patah, itulah sekarang harus pakai kerek lagi, pakai kursi roda. Dulu tuh jatahnya tahun 2022, masalahnya ada COVID itu loh. Itu ditunda sampai sekarang. Suwito nantinya akan didampingi oleh petugas haji dan anaknya selama melakukan ibadah haji. Dokter pun sudah memberikan bekal obat-obatan untuk kebutuhan lebih dari 40 hari. Suwito dan 1.495 jemaah haji lain dari Kota Semarang dijadwalkan akan berangkat haji pada tanggal 8 dan 9 Mei 2025 melalui Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.